Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Rian. Sekarang kita masuk di pertemuan yang ke-10 di Matematika Dasar untuk Pemrograman Kalkulus untuk pertemuan tentang limit kontinuitas ya. Jadi kita melanjutkan tentang limit di pertemuan sebelumnya ya. Nah di pertemuan ke-10 ini kita akan lebih detail menjelaskan tentang kontinuitas dalam fungsi yang kita terapkan nanti di satu soal limit ya. Kemudian syarat-syarat dari sebuah fungsi menjadi kontinu, kemudian latihan soalnya sih. Limit kontinu itu ada banyak syaratnya ya. Syaratnya itu pertama, kalau fc-nya, c di sini adalah variabel ya, variabel. Jadi bisa apa aja. Jadi kalau saya punya fx-nya itu x plus 2, di mana x itu mendekati 3, makanya si c-nya ini adalah 3 gitu ya. Nah, maksud dari ada itu maksudnya apa? Ada nilai ya, ada nilainya. Jadi nilainya enggak, enggak begitu. Kemudian syarat yang kedua, limit fx ada x lebih dari c. Ini juga berhubungan sama ini ya. Jadi ada nilainya kalau didekati sama x gitu. Kemudian yang ketiga, limit fx sama dengan fc gitu. Jadi 1 dan 2 itu sama. Nah, nanti kita coba jelaskan di limit kanan dan kiri ya. Maksudnya apa? Nah, ini dia. Jadi ibarat kata si fx itu sebenarnya dia dua nilai ya, punya dua nilai. Jadi ini adalah fc nih, teman-teman. fc, c-nya kita nggak tahu, tapi isinya 6 gitu. Nah, ini adalah fx-nya. Limit kontinuitas itu akan bersifat kontinu jika limit kiri, ini saya sebut limit kiri dan limit kanan ya, nilainya itu sama ya. Kalau dia sama itu nanti kontinu, kalau nggak sama itu diskontinu. Yang akan kita coba lakukan itu yaitu kita akan menentukan nilai fc-nya dulu nih. Nilai fc-nya kalau kita lihat dari sini ya, ini soalnya fc-nya itu adalah ini ya. Ya, nilai fc-nya adalah 6. Jika x-nya 3 itu adalah 6. Nah, kemudian kita harus tentuin fungsi yang pertama nih, fungsi yang pertama. Dengan dimana x-nya itu nggak boleh 3. Nah, ketika ada syarat x tidak boleh 3, itu artinya kita bisa menggunakan limit x mendekati 3. Ketika kita, ingat ya teman-teman, ketika kita ada soal berbentuk limit, artinya sejatinya yang kita masukkan itu bukan 3, yang kita masukkan atau kita substitusikan ke x itu bukan 3 teman-teman. Soalnya kalau kita masukkan angka 3-nya langsung ke sini ya, 3 pangkat 2, misalnya saya substitusikan 3-nya ke sini ya, 3 pangkat 2 min 9, 3 pangkat 2 kan 9, kurangi 9 adalah 0, per 3 kurangi 3, 0. 0 per 0 itu nggak bisa ya, kalau 0 per 0 ya. Makanya kita pakainya limit x mendekati 3, dimana nanti kita coba hilangkan variabel-variabel yang samanya. Kemudian ini faktorisasi ya, ingat x kuadrat min 9 itu bisanya itu bentuknya jadi seperti ini minus, ini plus gitu. Nanti soalnya ada variabel yang dikurangkan ya, saling meniadakan, itu jadinya nanti fungsinya jadi seperti ini penyederhanaannya. Nah, ketika fungsinya sudah sederhana seperti ini, baru kita bisa substitusikan angka 3-nya ke sini gitu. Nah, 3 tambah 3 adalah 6. Ternyata fungsi yang pertama ya dari fungsi ini itu bernilai 6 juga nih teman-teman ya. Jadinya limit kiri dan limit kanan. Limit kiri itu saya sebutinnya sebagai fungsi yang pertama. Limit kanan itu fungsi yang kedua ini. Fungsi yang keduanya ini kiri, ini kanan. Ininya 6, ininya juga 6 ya kan. Nah, kalau ininya sama yaitu kontinu. Oke.